Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Amanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dihadirkan oleh Allah, sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga amalia kita dari awal puasa Ramadan dan insya Allah kita sudah memasuki saum yang ketiga. Semoga puasa kita makbulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya sudah dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ala kullil hal. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Semoga kita semuanya yang hadir dan semoga para pengurus DKM Al-Amanah semuanya diberikan kesehatan wal afiat insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin, bukan niat riya. Kami ingin nanya, siapa yang hari ini yang baca Al-Quran 5 juz? Ada? Ada? Ibu-ibunya ada? Yang 4 juz? Ada yang 4 juz? 3 juz? Ada yang 3 juz? Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan, surat 25 juz 19 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu mengadu, menangis, terseduh-seduh. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan hadzal Quran mahjur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menangis terseduh-duh, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, mereka menjadikan Al-Qur'an mahjuran. Mahjur itu artinya diabaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari-hari kita sibuk dengan TikTok enggak? Sibuk dengan Twitter? Berapa jam kita main HP? Masa baca Al-Quran sehari minimal 1 juz saja, insya Allah Al-Quran itu akan memberikan syafaat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran bentuknya fi'il amar, perintah, bacalah Al-Quran. Ramadan Bapak Ibu momen yang paling tepat untuk kita, falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba untuk banyak membaca, banyak tilawah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Amat rugi kalau waktu kita pelit, medit, bakhil, Ramadan hanya digunakan untuk leha-leha, bermalas-malesan atau mager, malas bergerak. Ayo semangat, mumpung Ramadan masih baru 3 hari. Jadikanlah Al-Quran Ramadan syahrul Quran, niatkan, karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat di alam kubur kita pada hari kiamat. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Rasulullah SAW juga bersabda, kalau kalian ingin menjadi khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar, ya, wa 'allamahu, dan mengamalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini Al-Fakir akan menyampaikan materinya adalah 4 tahap. 4 tahap, yaitu nikmatnya tilawatil Quran, yaitu nikmatnya membaca Al-Quran. Karena nanti orang-orang yang senantiasa cinta membaca Al-Quran, Allah berfirman, wujuh yawmaidin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Wujuh yawmaidin na'imah, nanti orang-orang yang senantiasa cinta, suka membaca Al-Quran, wajahnya berseri-seri. Insya Allah mudah-mudahan jamaah Al-Amanah semuanya wajahnya berseri-seri, ya, bukan suram. Jadi tandanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang cinta Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawma idin na'imah li sa'iha radiyah.
dan berusaha mencari keridhaan Allah. Fi jannatin 'aliyah, tempatnya di surga yang paling tinggi. Enak enggak Bapak Ibu? Enak. Jadi jangan kita sia-siakan Ramadan ini, agar supaya kita mendapatkan yaitu 4 kenikmatan tilawatil Quran. Yang pertama adalah yaitu dipaksa. Ya, makanya tadi kami bertanya, siapa yang hari ini baca Al-Quran 5 juz, 4 juz, 3 juz? Kalau nggak dipaksa, yukallifu nafsak, harus dipaksa. Karena setan dalam diri kita selalu apa? Membisiki. Baru baca Al-Quran 2 ain, 1 ain atau 1 lembar udah ngantuk. Kalau kita dikit-dikit ngantuk ya. Kalau Rasulullah sedikit tidurnya ya. Maka Ramadan jadikanlah bulan yang penuh semangat. Man jadda wajada, man istahada hasala. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, paksakan diri untuk apa? Bisa tilawah setiap hari, suka atau tidak, ringan atau berat, cepat atau lambat, asal jangan terlewat. Itu yang pertama. Yang kedua, tahap nikmatnya membaca Al-Quran, kebiasaan. Jadi kalau kita senantiasa membiasakan kebaikan, insya Allah kita akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang selalu bisa membaca Al-Quran itu atas hidayah. Dalikal kitabu la raiba fi, karena Al-Quran itu tidak ada raiba, tidak ada keraguan. Kalau kita selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, insya Allah kita akan diberikan ma'unah, diberikan kekuatan. Maka jangan sampai kita membiasakan sesuatu yang kurang baik. Begitu bangun tidur yang dicari apa? Benar, yang dicari HP. Mana HP? Ya, insya Allah di sini nggak ada ya. Insya Allah jamaahnya, ya, insya Allah istiqamah, insya Allah. Jadi kebiasaan, ya, jadi kebiasaan yang terus dilakukan akan berubah menjadi ketiga, yaitu kebutuhan. Jadi Al-Quran jadikan bacaan yang wajib. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran akan hadir di akhirat dan akan memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi semua manusia. Namun Al-Quran tidak akan bisa menjadi petunjuk apabila tidak memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, asyamu wal Quran yasfa'ani. Puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat. Puasa kita mengendalikan hawa nafsu, ya, haus, lapar. Insya Allah Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Puasa itu akan memberikan syafaat kepada dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah insya Allah. Yang terakhir, ya, 4 tahap menuju nikmatnya tilawatil Quran, yaitu kenikmatan. Ya. Kenikmatan pada tahap ini tilawah sudah menjadi candu. Ya. Tilawah berlama-lama. Makanya kalau baca Al-Quran, kalau kita sudah mulai ya nggak betah di majelis tadarus atau majelis tilawah, baru baca si A si B kok rasanya mules perutnya, berarti ada apanya itu? Itu tanda-tandanya, indikatornya ada jinnya. Ya. Jadi kalau duduk di majelis ilm, ya, majelis Quran, kok ada rasa perut mules atau ngantuk, ya berarti itu ada tanda-tanda ada jinnya. Ya. Maka kita senantiasa berusaha bagaimana kita terhindar dari bisikan setan, dan kita selalu berta'awud agar kita terhindar dari godaan setan. Karena setan selalu menggoda orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Mudah-mudahan majelis Quran di Al-Amanah di Ramadan ini senantiasa menjadi syiar untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Siapa itu keluarga Al-Quran? Yaitu orang yang senang membaca Al-Quran, senang menyimak Al-Quran, senang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di dalam Ramadan ini. Waktu kita mudah-mudahan bisa berlomba-lomba mempunyai target tahun ini, Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah, ma'unah, hidayah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.